Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Rida Nagasi, NIM 2018-12164, kelas C, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Pada KKL virtual yang diadakan pada tanggal 16 dan 18 Februari kemarin, saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan Badan Pemeriksa Keuangan. Berikut ini akan saya jelaskan apa itu Badan Pemeriksa Keuangan, tugas dan wewenang, visi dan misi, dan lain-lain dari Badan Pemeriksa Keuangan. KKL Virtual Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Saya akan menjelaskan tentang BPK atau biasa disebut Badan Pemeriksa Keuangan. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian ada visi dan misi Badan Pemeriksa Keuangan. Visinya adalah menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara. Dan ada misinya. Misi dari Badan Pemeriksa Keuangan adalah yang pertama, memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan. Yang kedua, melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya. Kemudian ada tujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Tujuannya adalah meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Lalu ada sasaran strategis Badan Pemeriksa Keuangan. Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi. Kemudian selanjutnya ada nilai-nilai dasar dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut. Yang pertama, integritas. Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. Kemudian ada independensi. Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi. Yang ketiga, ada profesionalisme. Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pasal 23 ayat 5 tahun 1945 telah ditetapkan bahwa untuk pemeriksaan tanggung jawab yang berhubungan dengan keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan di mana peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian hasil pemeriksaan keuangan tersebut disampaikan kepada DPR. Berdasarkan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut, kemudian dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah Nomor 11 OEM tanggal 28 Desember 1946 yang berisi tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan. Pada awalnya, BPK mulai bekerja pada tanggal 1 Januari 1947 dan memiliki kedudukan sementara di Magelang. Pada saat pembentukan ini, BPK memiliki 9 orang pegawai yang diketuai oleh R. Sursano. Selanjutnya, saya akan membahas tugas dan wewenang dari Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 secara terpisah, yaitu Bab 3 Bagian ke-1 dan ke-2. Tugas BPK menurut undang-undang tersebut masuk dalam bagian ke-1. Isinya antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada pemerintahan pusat
pemerintahan daerah, Bank Indonesia, lembaga negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Yang kedua, pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang ketiga, pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. Yang keempat, hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku. Yang kelima, hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD, dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota. Yang keenam, jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melapor pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana tersebut. Wewenang dari BPK. Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Bab 3 Bagian kedua diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki kewenangan untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut. Yang kedua, semua data, informasi, berkas, dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan. Yang ketiga, BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lainnya yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK. Yang keempat, BPK berwenang memberi nasihat atau pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.